Halo semuanya, selamat datang kembali di channel WSS Masa Bercerita. Seperti biasa, di sini kita akan membahas kisah-kisah true crime, kasus-kasus kriminal yang penuh misteri, tragedi, dan perjalanan panjang menuju kebenaran. Kali ini kita akan membahas sebuah kasus mengerikan yang terjadi di Amerika Serikat pada tahun 1989. Seorang gadis remaja berusia 18 tahun, Mandy Stavik, hilang saat jogging bersama anjing kesayangannya pada akhir pekan Thanksgiving. Beberapa hari kemudian, tubuhnya ditemukan di sungai. Kasus ini sempat membeku selama hampir 3 dekade, membuat keluarga, sahabat, dan komunitas kecil tempat Mandy tinggal hidup dalam bayang-bayang ketakutan dan kehilangan. Namun, sebuah percakapan tidak terduga antara dua ibu di sebuah taman rekreasi air pada tahun 2013 akhirnya membuka jalan menuju terungkapnya identitas sang pelaku. Ini adalah kisah tentang kehidupan seorang gadis muda yang penuh harapan, sebuah komunitas yang terluka, seorang predator yang bersembunyi selama bertahun-tahun, dan perjalanan panjang menuju keadilan. Mandy Stavik lahir pada 1960-an akhir dan tumbuh besar di kota kecil Acme, Washington. Lingkungan tempat ia tinggal adalah sebuah komunitas pedesaan yang damai, di mana hampir semua orang saling mengenal. Mandy dikenal sebagai gadis yang ceria, penuh energi, dan punya semangat hidup yang luar biasa. Rambut pirangnya yang keriting dan senyum lebarnya membuat siapapun yang mengenalnya merasa dekat dengannya. Dia adalah anak bungsu dalam keluarga Stavik. Ibunya, Mary, menggambarkan Mandy sebagai sosok istimewa. Dalam sebuah wawancara bertahun-tahun kemudian, Mary bahkan berkata, "Saya hanyalah orang biasa. Saya tidak tahu bagaimana saya bisa memiliki anak seperti itu." Mandy aktif di sekolah. Ia berprestasi di SMA Mount Baker, menjadi pemandu sorak, bermain bola basket, bahkan bercita-cita untuk menjadi pilot maskapai penerbangan suatu hari nanti. Bagi teman-temannya, Mandy adalah sahabat yang setia, seseorang yang selalu memberi energi positif. Bagi keluarganya, ia adalah pusat kebahagiaan rumah. Tidak ada yang menyangka bahwa liburan Thanksgiving di tahun 1989 akan menjadi momen terakhir mereka melihat Mandy hidup-hidup. Pada musim gugur tahun 1989, Mandy, yang saat itu sudah menjadi mahasiswa baru di Central Washington University, pulang ke rumah untuk merayakan Thanksgiving bersama keluarganya. Pada hari Jumat, 24 November 1989, Mandy memutuskan untuk pergi jogging. Itu adalah hal biasa baginya. Dia suka berolahraga, menjaga kebugaran, dan berlari di sekitar lingkungannya. Bersama anjing kesayangannya, Kia, Mandy berlari keluar rumah. Namun, hanya anjingnya yang kembali pulang, tanpa Mandy. Keluarga mulai panik. Pencarian besar-besaran segera dilakukan oleh warga sekitar, relawan, dan polisi. 3 hari kemudian, tanggal 27 November 1989, tragedis itu terkuak. Tubuh Mandy ditemukan di tepi sungai Nooksack, sekitar 3,5 mil dari rumahnya. Dia ditemukan dalam keadaan telanjang, hanya mengenakan sepatu lari berwarna merah muda. Tubuhnya menunjukkan tanda-tanda pemerkosaan dan kekerasan. Penemuan itu menghancurkan hati keluarganya, teman-temannya, dan seluruh komunitas kecil Acme. Rasa aman hilang seketika. Untuk pertama kalinya, mereka menyadari bahwa seorang predator kejam bersembunyi di tengah-tengah mereka. Polisi segera melakukan investigasi. Mereka yakin bahwa Mandy tidak mungkin bisa dijatuhkan dengan mudah. Gadis itu sehat, kuat, dan seorang atlet. Artinya, pelaku kemungkinan menggunakan kendaraan untuk menghentikannya. Teori lain adalah pelaku berhasil menakuti Mandy dengan senjata, lalu memperkosanya di tempat sepi. Goresan-goresan di tubuh Mandy diyakini berasal dari semak berduri BlackBerry saat ia mencoba melarikan diri. Namun sayang, pelariannya tidak berhasil.
Pelaku mengejarnya, menangkapnya kembali, dan kemudian membuang tubuhnya ke sungai. Polisi mengumpulkan bukti biologis, termasuk sperma dari tubuh Mandy. Pada tahun 1989, tes DNA sudah ada, tetapi belum secanggih sekarang. Harapan mereka adalah suatu hari teknologi bisa digunakan untuk mengidentifikasi pelaku. Sejumlah tersangka sempat diperiksa, termasuk pacar Mandy dan seorang gelandangan lokal yang terlihat di sekitar area. Namun, semuanya tidak terbukti. Bahkan 30 pria dari komunitas lokal yang secara sukarela memberikan sampel DNA mereka pun tidak cocok dengan bukti. Kasus ini pun menjadi cold case. Selama 24 tahun berikutnya, kasus ini membeku. File-file berdebu tersimpan di kantor polisi, tetapi ingatan tentang Mandy tetap hidup di hati masyarakat. Detektif Ron Peterson, salah satu penyelidik utama, selalu membawa beban kasus ini. Ia bahkan pernah berkata bahwa ketika menarik tubuh Mandy dari air, ia merasa seperti sedang menarik putrinya sendiri. Keluarga Mandy, terutama sang ibu, Mary, harus hidup dengan rasa kehilangan tanpa keadilan. Namun di balik semua itu, tekad untuk menemukan pelaku tidak pernah padam. Lompatan besar terjadi pada tahun 2013. Dua ibu bernama Heather Beckstrom dan Mary Lee Anderson kebetulan bertemu di sebuah taman air. Awalnya mereka hanya mengobrol ringan sambil menjaga anak-anak mereka. Namun entah bagaimana, topik pembicaraan beralih ke kasus lama yang menghantui kota mereka, pembunuhan Mandy Stavik. Yang mengejutkan, keduanya sama-sama mengatakan bahwa mereka tahu siapa pelakunya. Nama itu adalah Tim Bass. Siapa Tim Bass? Tim Bass adalah pria lokal yang juga bersekolah di SMA Mount Baker, sama seperti Mandy. Ia tinggal hanya sekitar 5 menit dari rumah Mandy pada tahun 1989. Bagi sebagian orang, Tim terlihat seperti pria biasa dari keluarga yang dianggap baik-baik. Namun, kesan itu berbeda jika dilihat dari pengalaman para wanita di sekitarnya. Heather bercerita bahwa saat SMA, ia pernah berada dalam mobil bersama Tim. Saat itu, Tim tiba-tiba mulai menggodanya, bahkan membelai lututnya dengan pena. Heather merasa sangat tidak nyaman. Sementara Mary Lee punya pengalaman yang lebih menakutkan. Suatu malam di tahun 1991, Tim datang ke rumahnya dengan alasan ingin menggunakan telepon. Namun, ia pura-pura menekan nomor yang salah, lalu malah masuk ke kamar Mary Lee. Di sana, Tim menyatakan cintanya dan memaksa mengajaknya berhubungan seks. Mary Lee menolaknya dengan tegas, bahkan mengancam akan memanggil polisi, barulah Tim pergi. Dua kesaksian ini membentuk gambaran, Tim Bass adalah predator. Namun, selama bertahun-tahun tidak ada yang berani bicara. Hingga akhirnya Heather dan Mary Lee memutuskan untuk maju melapor ke polisi. Polisi kemudian mulai mengawasi Tim. Ketika diminta untuk memberikan sampel DNA, Tim menolak. Itu jelas menimbulkan kecurigaan besar. Untungnya, bos tempat Tim bekerja bersedia membantu. Ia memperhatikan setiap gerak-gerik Tim, menunggu kesempatan saat Tim membuang benda yang bisa berisi DNA. Beberapa bulan kemudian, kesempatan itu datang. Bosnya berhasil mengambil gelas plastik dan kaleng soda yang sudah dipakai Tim, lalu menyerahkannya ke polisi. Hasil tes DNA tidak bisa lebih jelas. DNA Tim Bass cocok dengan bukti sperma yang ditemukan di tubuh Mandy pada tahun 1989. Setelah hampir 3 dekade, misteri itu akhirnya terpecahkan. Penangkapan dan persidangan. Pada Desember 2017, polisi menangkap Tim Bass atas tuduhan penculikan, pemerkosaan, dan pembunuhan Mandy. Dalam persidangan, Tim mencoba membuat cerita bahwa ia dan Mandy sebenarnya adalah pasangan rahasia dan bahwa hubungan seks mereka dilakukan atas dasar suka sama suka. Namun klaim itu dengan cepat runtuh. Bahkan keluarga, mantan istri, saudara laki-laki, hingga bos Tim bersaksi melawan dirinya. Mereka menggambarkan Tim sebagai pria yang kasar, mengontrol, dan sering merendahkan wanita. Yang lebih mengejutkan, Tim bahkan meminta ibunya sendiri untuk memberinya alibi, serta menyuruh ibunya mengatakan bahwa ayah Tim yang sudah meninggal adalah pelaku sebenarnya. Tentu saja, hal itu membuatnya semakin terlihat tidak kredibel.
Akhirnya, pada tahun 2019, pengadilan menjatuhkan vonis bersalah kepada Timbas. Ia dijatuhi hukuman 27 tahun penjara. Akhir sebuah pengantian. Bagi Mary, ibu Mandy, vonis itu menjadi semacam penutup dari mimpi buruk panjang yang ia alami selama 28 tahun. Ironisnya, ia mengetahui kabar penangkapan Timbas tepat di hari ulang tahunnya. Walaupun kehilangan Mandy tidak pernah bisa tergantikan, setidaknya keluarga Stafik akhirnya mendapatkan keadilan. Kasus ini juga menjadi pengingat bahwa meskipun waktu berjalan, kebenaran suatu hari akan terungkap. Kisah Mandy Stafik adalah kisah tentang seorang gadis muda yang hidupnya penuh harapan, namun direnggut secara kejam. Selama hampir 30 tahun, keluarganya menunggu jawaban. Dan jawaban itu akhirnya datang, berkat keberanian dua wanita yang mau angkat bicara, serta dedikasi para penyelidik. Kasus ini juga menunjukkan pentingnya teknologi forensik DNA yang mampu mengungkap kebenaran bahkan setelah puluhan tahun. Namun, di atas segalanya, kasus ini mengingatkan kita bahwa di balik angka statistik kejahatan, ada keluarga nyata yang terluka. Ada komunitas yang kehilangan rasa aman, dan ada seorang gadis muda yang tidak pernah sempat mewujudkan mimpinya.